Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan seputar tentang Arduino Uno. Pada kesempatan kali ini akan dibagi menjadi 6 bab. GPIO dan ADC akan disampaikan oleh Zulfikar Antoseno. Komunikasi mikrokontroler akan disampaikan oleh Alfi Maghfirah. Timer counter dan TWM akan disampaikan oleh Aditya Zulfan Najib. Dan yang terakhir interrupt akan disampaikan oleh Raffi Ramadhani. GPIO adalah singkatan dari General Purpose Input Output, yang dimana memiliki fungsi untuk mengalirkan data ataupun tegangan listrik di mana pin tersebut bisa digunakan sebagai media penyaluran input maupun output. Berikut gambar dari Arduino Uno. Analog merupakan sebuah sinyal yang memiliki bentuk gelombang yang berkelanjutan atau continuous. Sedangkan digital merupakan sinyal data berbentuk pulsa, di mana dapat mengalami perubahan tiba-tiba atau mendadak dengan besar perubahan antara 0 dan 1. Semua pin pada Arduino dapat digunakan sebagai pin digital. Digital berarti sinyal dikirimkan atau diterima bernilai 1 atau 0, on atau off, high atau low. Untuk mengisi mode pin menggunakan fungsi pin mode. Fungsi ini biasanya dipanggil di dalam fungsi setup, dan fungsi ini memiliki dua parameter, yaitu nomor pin dan mode. Nomor pin diisi dengan pin yang telah dideklarasikan sebelumnya, dan mode adalah membuat pin tersebut sebagai input atau output. Kemudian dalam digital input output memiliki dua fungsi, yakni digital read dan digital write, yang dimana digital read menerima input digital, sedangkan digital write untuk mengirimkan sinyal digital. Kemudian analog input dan output. Pin analog dapat mengubah sinyal analog yang masuk menjadi nilai digital. Perbedaan pin digital dengan pin analog adalah pin digital akan membaca sinyal 0 volt sebagai nilai low dan 5 volt sebagai nilai high, sedangkan pin analog dapat membaca sinyal pada rentang nilai voltase tersebut. Sama seperti digital input output, pada analog input output memiliki dua fungsi, yakni analog read dan analog write. Analog read untuk membaca nilai analog pada Arduino, dan analog write untuk memberi nilai analog tersebut. Berikut adalah program dan hasil simulasi yang telah saya buat. Void setup adalah fungsi yang dimana program akan dibaca satu kali. Dalam void setup terdapat pin mode buzzer output, yang artinya buzzer sebagai outputnya. Kemudian void loop adalah fungsi yang dimana program akan dibaca secara berulang-ulang. Di dalam void loop terdapat digital write buzzer high dengan delay 300 dan digital write buzzer low dengan delay 150. Digital write buzzer high delay 300 artinya buzzer akan menyala selama 300 milisecond atau 0,3 detik. Sedangkan digital write buzzer low delay 150 artinya buzzer akan mati selama 150 milisecond atau sama dengan 0,15 detik, 0,15 detik. Setelah digital write buzzer low delay 150 akan kembali lagi ke digital write buzzer high dengan delay 300. Begitu seterusnya. ADC atau analog to digital converter adalah perangkat elektronika berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Pada Arduino, pin ADC terdapat pada pin A0 sampai A5, dan ADC ini memiliki dua karakter, yaitu kecepatan sampling dan resolusi. Kecepatan sampling suatu ADC menyatakan seberapa sering sinyal analog dikonversikan ke bentuk sinyal digital pada selang waktu tertentu.
Kecepatan sampling biasanya dinyatakan dalam sampel per second. Sedangkan resolusi ADC menentukan ketelitian nilai hasil konversi ADC. Sebagai contoh, ADC 8 bit akan memiliki output 8 bit digital. Ini berarti sinyal input dapat dinyatakan dalam 255 dengan perhitungan 2 pangkat n-1 nilai diskrit. N di sini adalah banyaknya bit yang digunakan. Berikut adalah program tentang ADC. Bedanya dengan program sebelumnya, di sini saya menambahkan potensio sebagai input analog. In potensio sama dengan A0, yang artinya potensio saya tempatkan di pin A0 pada Arduino Uno. Pin mode potensio input, yang artinya potensio sebagai inputnya. Untuk membaca potensio, maka digunakanlah fungsi analog read dengan penulisan analog read potensio. Digital write buzzer high adalah analog read potensio dan digital write buzzer low adalah analog read potensio. Di sini nilai delay akan berubah-ubah nilainya sesuai dengan nilai yang dibaca oleh analog read potensio. Berikut hasil simulasi dari program tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi khususnya pada Arduino. Komunikasi pada Arduino melibatkan dua device atau dua perangkat saling mengirim maupun menerima data menggunakan komunikasi serial yaitu RX atau TX. RX terdapat pada pin digital 0 dan TX terdapat pada pin digital 1. RX yaitu receive atau menerima dan TX transmit atau mengirim. Komunikasi pada Arduino terdapat dua macam, yaitu serial maupun paralel. Serial dikirim satu persatu dan paralel dikirim secara bersamaan. Untuk serial efektif pada jarak jauh, tetapi untuk paralel efektif terhadap jarak dekat. Pada Arduino lebih sering menggunakan serial atau dua arah. Ini contoh-contoh programnya. Dan untuk komunikasi serial itu terdapat awalannya serial seperti serial begin, end, find, dan seterusnya. Data yang dikirim ataupun diterima oleh Arduino dalam bentuk ASCII seperti ini, tabel ASCII. Jika mengirim data 1, 2 yang sebenarnya dikirim yaitu 2 byte, aslinya yaitu ini 49, 1 dan 52, maupun jika mengirim berupa chart atau A, yang dikirim adalah 1 byte yaitu 65. Lanjut pada contoh pemrograman. Berikut ini merupakan contoh program untuk komunikasi serial pada Arduino. Yang pertama saya mendeklarasikan chart dan LED, memilih di pin 13 void step up untuk mendeklarasikan program untuk dibaca sekali, yaitu pada pin mode LED sebagai output dan serial begin 9600 yaitu baud rate, dan pada di sini data sama dengan serial read. Serial read membaca data masuk yang disimpan pada data. Dan jika data A, maka LED akan menyala dan serial print akan memunculkan tulisan lampu menyala. Dan jika lainnya data B, LED akan mati dan akan print tulisan lampu mati. Untuk memastikan kita verify dulu, lalu kita upload. Setelah terupload,
Tools dan lalu pilih serial monitor. Dan dipastikan di sini 9600 seperti deklarasi pada serial Beijing. Lalu kita mencoba untuk mengetik A sebagai input. Dan lampu akan menyala. Dan jika kita menulis B, lampu akan mati. Di sini saya akan menjelaskan counter dan timer. Sebenarnya apa sih counter itu? Counter dan timer itu sesuai namanya, counter jika diartikan memiliki arti menghitung, sedangkan timer merupakan counter dari input clock atau alatnya itu sendiri. Jadi di sebuah timer pasti memiliki counter yang berupa rangkaian di dalam setiap timer. Alat pengatur waktu seperti stopwatch, jam, timer itu sendiri, bahkan Arduino pun punya sistem counter di dalamnya. Sesuai dengan namanya, berarti timer itu menghitung waktu, bisa dalam jam, detik, milidetik, menit, maupun hari. Nah, tadi kan kita sudah singgung bahwa di dalam timer pasti terdapat counter. Nah, sebenarnya apa sih? Seperti apa sih rangkaian counter tersebut? Nah, ini merupakan rangkaian counter sinkronos counter 4 bit. Ini merupakan contoh dari counter penghitung yang mempunyai 4 keluaran, ya Q0, Q1, Q2, dan Q3. Dan juga mempunyai input set atau reset, dan juga clock ke setiap input clock dari rangkaian counternya itu sendiri. Nah, sebenarnya rangkaian counter ini merupakan gabungan dari beberapa JK flip-flop atau yang biasa disebut dengan slave master. Nah, yang 4 outputnya ini merepresentasikan sebuah nilai desimal ke dalam bentuk biner. Dengan 4 output, maka terdapat 4 bit yang bisa diterjemahkan menjadi 0 sampai 15. Seperti ini. Kenapa kok sampai 15? Karena setiap rangkaian counter dengan 4 keluaran atau dengan hasil keluarannya itu merupakan 2 pangkat n atau 2 dipangkatin dengan jumlah bit atau jumlah keluarannya. Jadi pada rangkaian counter sinkronos counter 4 bit ini hanya memiliki 16 keluaran, 16 hasil yang berbeda. Nah, untuk desimal yang pertama itu adalah 0, lalu ke desimal kedua itu adalah 1, desimal ketiga itu adalah 2, dan begitu pun seterusnya. Apa sih yang bisa membedakan? Apa sih yang bisa membuat counter output dari flip-flop ini bisa berbeda? Nah, jawabannya ada di pulse clock yang tadi kita input ke dalam rangkaian counter ini gitu. Jadi pada pulse clock pertama atau pulse clock ke 0, pulse clock pertama ya, itu akan merepresentasikan nilai bilangan desimal 0 dengan Q0 itu adalah 0, Q1 adalah 0, Q2 adalah 0, Q3 adalah 0. Dan pada pulse clock 1 atau sedang naik, maka nilai desimal itu akan menjadi 1. Ya, ini Q0 itu adalah 0, Q1 itu adalah 0, Q2 adalah 0, Q3 adalah 1. Begitupun seterusnya hingga 15. Nah, ketika ke-16 ketika uji coba ke-16, maka dia akan overflow atau reset ke nilai desimal 0 atau kembali lagi ke nilai asalnya. Seperti itu. Lalu di Arduino pada Arduino juga terdapat fungsi yang bisa menghitung waktu berjalannya Arduino. Seperti ini merupakan sintaksnya, seperti milis ya, dengan variabel waktu, dan micros dengan variabel waktu juga. Dan juga sebenarnya ada yang namanya delay.
Nah, yang seperti kita tahu, Pak, delay itu hanya untuk bisa menghentikan atau menjeda jalannya program tanpa adanya multitasking. Sebenarnya apa sih milis itu? Nah, sebenarnya milis itu adalah merupakan suatu aplikasi counter atau timer di dalam Arduino. Jadi di dalam Arduino itu si milis ini akan mencatat dan menghitung waktu berdasarkan milisekon atau per milidetik. Nah, yang mempunyai ciri-ciri seperti ya mempunyai sintaks variabel milis, fungsinya itu seperti ini, mempunyai tipe data unsigned long ya, yang mempunyai 2 pangkat 32 bit atau 4 bytes. Mempunyai value sebesar segini ya. Lalu dia akan overflow atau reset pada 49,71 hari atau 50 hari jika kita bulatkan. Contoh program seperti ini. Jadi kita masukkan dulu tipe datanya, lalu ada time ini sebagai variabel, lalu masuk ke void setup dengan serial begin, baud rate-nya 9600, lalu masuk ke dalam void loop dengan serial print untuk menampilkan serial monitor time, dengan time itu sendiri merupakan milis. Nah, milis ini nanti masuk atau time ini nanti jadi seharga ada milis ya. Serial print in time, print in time nanti pada serial monitor dia akan menampilkan nilai time yang setara sama milis dengan delay-nya itu 1000. Jadi setiap 1000 milisekon dia akan nge-refresh atau menampilkan jumlah yang baru gitu di dalam di layar serial monitor. Lalu kita ke Micros. Mempunyai sintaks variabel, maaf ini belum terganti. Ini seharusnya Micros seperti judulnya. Mempunyai tipe data unsigned long yang mempunyai sama ya. Lalu juga dia juga mempunyai value juga sebenarnya dia hanya memiliki value yang sama tetapi overflow atau reset pada 71,6 menit karena milis ini Micros ini bisa bekerja 1/1 juta sekon, lebih banyak ya daripada milis. Jadi dia akan overflow atau reset ke nilai 0 lagi ketika sudah mencapai value sebesar 4 miliar. Lalu kita lanjut saja ke simulasi Arduino-nya. Sini kita masukkan ini timer sudah tentu, serial begin, timer milis. Lalu kita bisa tampilkan di serial monitor. Time itu berapa? Jangan lupa konversi. Salah. Kita akan mengatur waktunya itu sebesar 1000. Kita verify. Kita compile. Lalu kita upload. Jika sudah diupload, maka kita akan membuka serial monitornya. Nah, di serial monitor akan tercatat ya timer itu berapa. Oh, ini mulai dari 0, 999, 1999. Karena counter dan timer itu di dalam Arduino tidak selalu tepat ya. Jadi ini depannya masih terlihat bahwa ini sudah 10, 20 detik,
24 detik, 25 detik. Nah, jika kita ingin menggunakan micros, ya kita hanya akan mengganti milis ini dalam micros. Kita coba. Oke. Nah, untuk nilai micros tadi, mari kita compile dan upload ke dalam Arduino-nya. Setelah di-upload, kita buka serial monitor. Nah, pada serial print ini akan menampilkan nilai dari waktu berjalannya Arduino. Ya, mulai dari awal upload dan dibuka serial monitor. Nilai micros akan sebesar ini, gitu. Kita tutup, dan saya punya program simulasi yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu untuk mengganti delay menggunakan milis untuk membuat blink pada LED. Langsung saja, seperti ini programnya. 1, 3. Oke, mari kita stop, dan berikut penjelasannya. Untuk yang pertama, seperti biasa, void setup. Nah, pada bagian void setup ini, serial begin 9600, pin mode LED 1 akan menjadi output, dan LED 2 akan menjadi output juga, LED 3 akan menjadi output. Yang sudah kita taruh LED 1 itu di pin 3, dan LED 2 di pin 4, LED 3 di pin 5. Lalu kita masuk saja ke void loop. Di sini ada tipe data unsigned long dengan variabel waktu yang seharga milis. Nah, milis ini akan berjalan seketika ketika Arduino-nya ini atau simulasinya ini berjalan. Jadi nilainya itu akan sudah ada dari awal ketika di run Arduino-nya itu. Milis akan masuk ke dalam variabel waktu. Nah, nanti waktu itu akan diseleksi lagi dengan dikurangi oleh previous LED 1. Apa sih previous LED 1 itu? Nah, previous LED 1 itu adalah nilai awal dari berjalannya atau interval dari Arduino-nya itu sendiri gitu. Jadi nilai awal paling kirinya itu adalah 0 misalkan. Ya. Nanti ketika waktunya itu adalah 1000 dan dikurang 0, maka hasilnya kan akan 1000. Lalu dibandingkan lebih besar sama dengan interval LED 1, yaitu interval LED 1 itu adalah 1000. 1000 lebih besar dibanding sama dengan 1000, yang berarti pernyataan atau penyeleksian if itu adalah benar, maka pernyataan-pernyataan di bawah if ini akan berjalan. Nah, LED 1 state yang sebelumnya saya sudah deklarasikan variabelnya menggunakan tipe data boolean, yang boolean itu sendiri mempunyai nilai 1 dan 0 yang bisa kita taruh nilainya menggunakan true or false. Nah, true ini bernilai 1, sedangkan false ini bernilai 0. Nah, pada LED 1 state ini, ya LED 1 state ya, variabel LED 1 state itu awalnya merupakan true. Lalu di pernyataan if pertama ini, LED 1 state ini dikasih nilai atau sama dengan nilai, yaitu yang kebalikannya. Tanda berikut adalah tanda seru ya. Tanda seru itu menyimbolkan bahwa LED 1 state ini diberi nilai yang kebalikannya dengan nilai true-nya itu sendiri. Jadi nilai LED 1-nya itu adalah false. Berikutnya, jika LED 1 state ini merupakan false, maka ditulislah digital write
pada pin 3 yang state-nya itu adalah true. State-nya itu adalah false. Nah, berarti jika milisnya itu adalah 1000, ya pada detik pertama, maka pada detik pertama itu LED pertama atau LED pada pin 3 itu tidak akan menyala. Lalu apa sih ini previous LED 1 sama dengan waktu? Nah, previous LED 1 sama dengan waktu ini maksudnya sintaks ini bermaksud untuk mengupdate nilai dari previous LED satunya ini ke dalam nilai waktu gitu. Yang tadinya nilai waktu itu adalah 1000 ya, dimasukkan ke dalam nilai previous LED 1 yang bernilai 0. Ya. Jadi ketika waktunya itu berjalan lagi yang seharga milis ini, jika waktunya 2000, dia akan 2000 pada waktunya ini ya 2000 dikurang dengan previous LED 1. Yang tadinya previous LED 1 adalah nilainya 1000. Lalu lebih besar dibanding sama dengan interval LED 1 yang intervalnya itu adalah 1 detik atau 1000 milisekund. Lalu kita ke if yang kedua. Nah, if yang kedua itu sama seperti if yang pertama, akan tetapi yang berbeda hanyalah berupa nilai pin LED-nya saja. Nah, pada if yang kedua ini yang di program adalah LED 2, state dari LED 2 itu. Nah, sama seperti yang if pertama atau state LED 1 yang pertama ini, LED 2 juga mempunyai nilai boolean true. Nah, maka LED 1 dan LED 2 juga akan mempunyai nilai false. Kenapa? Karena sama-sama dipernyatakan atau mempunyai pernyataan di dalam if-nya itu berkebalikan dari nilai state awal atau deklarasi awalnya, deklarasi global awalnya. Lalu kita masuk ke dalam if yang ketiga. Nah, jika waktu dikurang previous LED 3, nah previous LED 3 ini adalah nilai awal, sama seperti sebelumnya, nilai awal dari 0, nilai awal dari berjalannya program 0, yang dibandingkan dengan interval LED 3. Nah, kita masukkan untuk interval LED 3 itu adalah selama 3 sekon. Jadi setiap 3 sekon dia akan mempunyai program yang akan merubah lagi LED state dari LED-nya itu sendiri gitu. Pada previous LED 3 yang awalnya juga 0 akan dimasukkan waktu ya. Misalkan waktunya itu adalah 3000 dan dikurang previous LED 3 yaitu adalah 0 lebih besar sama dengan 3000. Yang berarti pernyataan atau penyeleksi if ini merupakan benar, nilainya benar. Maka tiga pernyataan di bawah ini akan dijalankan oleh program. Nah, untuk kelemahan dari program ini sendiri, saya kira untuk if pertama dan if kedua ataupun if pertama dan if ketiga, itu akan terjadi tabrak program karena pada if pertama maupun if kedua sih sebenarnya, pada if pertama itu karena dia hanya memiliki interval 1 detik. Ya. Jadi dia akan berjalan terus setiap perubahan 1 detik. Nah, kalau misalkan program yang kedua ini ya, if yang kedua ini dia akan menjalankan programnya ketika intervalnya itu setiap 2 detik. Nah, jadi pada program ini dia akan di suatu saat dia akan menjalankan ketiga LED-nya ini dengan nilai 0 atau dengan nilai 1 gitu.
karena di sininya nilainya itu tidak sama, pada LED 3 state ini tidak sama, maka nilainya akan ya acak. Bukan acak sih, lebih akan sebenarnya acak, tetapi akan mempunyai pola yang jika kita bisa. Ya, lalu selanjutnya kita akan mengadakan simulasi untuk program Uno Arduino ini. Kita akan run. Nah, hasilnya akan seperti ini, gitu. Terjadi mati nyala antara satu LED dengan LED yang lain. Tapi ketika suatu saat di satu saat dia akan 0 atau 1 secara bersamaan juga. Ini bisa menjadi suatu pengganti delay untuk program blink pada LED dengan menggunakan bilis yang merupakan aplikasi dari counter atau timer yang ada di dalam program Arduino. Sekian dari saya untuk materi counter dan timer. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Zulfan Najib. Di sini saya akan menjelaskan tentang PWM. Sebenarnya apa sih PWM itu? Nah, PWM itu merupakan kepanjangan dari Pulse Width Modulation, merupakan teknik yang digunakan untuk mengontrol kecerahan dari LED, kecepatan kontrol dari DC motor, mengontrol servo motor, atau cara di mana kita bisa mendapatkan analog output dengan masukan digital output ataupun masukan output analog itu sendiri. Nah, di digital pin Arduino hanya bisa mengeluarkan 5 volt ketika sedang high dan 0 volt ketika sedang low. Dengan outputnya itu seperti sinyal kotak. Nah, ini contohnya adalah pada di gambar 2, gambar 3 maupun di gambar 4 pada grafik pada presentasi. Nah, jadi ketika kita menggunakan LED, kita nggak bisa tuh dapetin nilai voltase atau tegangan di antara 0 sampai 5 volt. Karena yaitu tadi outputnya itu hanya bisa 0 dan 5 volt. Jadi tidak bisa di antara 0 sampai 5 volt. Kayak contohnya ketika kita mau masukin 2 volt atau 3 volt ataupun 4,5 volt lah. Nah, dari output pin digitalnya. Dan cuma bisa menyalakan atau meng-on off sinyal masukan saja. Jadi ketika teknik ini jadi sebenarnya teknik ini memanfaatkan atau mengakali dari sinyal masukan on off yang harganya 0 volt sampai 5 volt itu. Nah, diakali dan dimanfaatkan dengan sinyal masukan on off tetapi dengan sangat cepat sehingga kecerahan atau brightness dari si LED ini atau outputnya itu bisa berubah. Contoh, jadi ketika duty cycle pada 50% atau 40%, jadi ketika duty cycle-nya pada 50% misalkan, dan satu frekuensi hertz. Nah, LED akan high untuk setengah detik dan akan low untuk setengah detik yang lain. Jika misalkan kita naikkan frekuensi kita ke 50 Hz. Nah, berarti kan 50 Hz itu 50 untuk 50 detik dan 50 detik untuk yang tadi kita TON ya, atau on time state di mana sinyal bernilai high. Nah, 50 ton kali dan 50 TOFF, nah off time state di mana sinyal itu bernilai low. Berarti ada 50 Hz ya. Nah, sebenarnya apa sih itu? TON, TOFF, periode dan duty cycle. Nah, TON ini adalah on time state di mana sinyal bernilai high atau 1. Nah, ketika sinyal bernilai high atau 1, dia akan berada di posisi 5 volt. Tidak berada di posisi 0 volt. Dia akan langsung naik dari ke 5 volt. Nah, ketika di TOFF ya, off time state di mana sinyal itu bernilai low atau 0, maka dia akan berada di bawah. Seperti pada di 0% duty cycle ya.
pada pembacaan analog write bernilai 0 pada duty cycle. Jadi seperti ini. Nah, untuk periode itu penjumlahan dari TON dan TOF ya. Nah, yang naik ini merupakan TON dan TOFF itu yang berada di bawah, garis bawah. Nah, untuk 1 detik atau 0,1 atau 0,01, nah itu merupakan satu periodenya gitu. Jadi TON atau TOFF itu berada di antara 1 detik ini itu sendiri. Nah, duty cycle merupakan persentase waktu terhadap voltase atau sinyal ketika sedang high gitu. Nah, untuk 20% duty cycle yang tadi kita sudah bahas, berarti sebenarnya Arduino ini tidak akan bisa mengeluarkan voltase di bawah 0 sampai 5 volt. Tetapi dia hanya bisa mengeluarkan 0 dan 5 volt. Jadi ketika pada 20% duty cycle, misalkan periode itu hanyalah 1 detik. Berarti ketika 20% duty cycle, berarti dia hanya akan menyala atau bernilai 1 atau 5 volt pada saat 5 detik pada saat 5 volt pada saat 0,2 detik di antara 1 detik. Dan ketika sudah lebih dari 1 detik, dia akan menyala lagi sebesar 0,2 lagi, dia akan menyala lagi sebesar 0,2 lagi setelah 1 detik. Begitupun seterusnya. Untuk 40% duty cycle sama seperti 20% duty cycle, dia akan menyala 0,4 di antara 1 volt di antara 1 detik. Jadi dia akan menyala 5 volt ya, bernilai 1 di antara ketika 1 detik, ketika 0,4 detik ya, ketika 0,4 detik dia akan bernilai 1. Nah, sisanya 0,6 itu merupakan TOFF, T-off. Nah, ketika off ini maka aliran tegangan itu dia akan tertutup. Begitupun di 80% duty cycle ataupun 100% duty cycle. Nah, untuk pin out PWM itu sendiri dia biasanya ada di 3, 5, 6, 10, dan 11. Nah, pin out ini memang dikhususkan untuk PWM. Nah, biasanya di depan angka pinnya itu terdapat lambang atau simbol seperti itu. Nah, untuk bisa mengaktifkan PWM, kita bisa memakai fungsi analog write nilai variabel di dalamnya. Nah, pinnya juga dikhususkan pada Arduino itu ya. Tadi itu adalah 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Jadi misal analog write 0, maka ia akan 0% untuk duty cycle-nya. Lalu untuk analog write 127, kita misalkan masukkan 127. Berarti sinyal itu hanya bisa mengeluarkan 50% dari duty cycle-nya. Nah, untuk analog write 255, berarti sinyal itu, ini salah, ini seharusnya 100% duty cycle. Ya, ini seharusnya 100% duty cycle. Kenapa hanya 255? Karena pada pin output ya, Arduino hanya bisa mengeluarkan atau beroutput 8 bit yang jika dipangkat 2 pangkat n itu sama dengan 2 pangkat 8 ya, yang berarti hasilnya itu 256. Nah, 256 ini itu merupakan variabel dari 0 volt sampai 0 volt sampai 5 volt. Jadi ketika 5 volt dia akan menyala sebesar 255 ya untuk duty cycle, untuk nilai value dari duty cycle-nya atau bitnya itu. Nah, untuk 0 volt berarti dia berada pada 0% duty cycle. Nah, ini merupakan contoh program untuk membuat LED-nya ini mengatur kecerahan dari LED-nya ini menggunakan tadi teknik PWM-nya.
atau pulse width modulation. Nah, kita bisa lihat pada awal deklarasi global, pin dimasukkan ke dalam 6. Nah, yang merupakan pin khusus digital PWM. Nah, untuk void setup, kita menggunakan pin mode LED pin ini untuk output, dan void loop kita untuk fading di LED ya. Untuk for in I sama dengan 0, I kurang dari 255, dan I plus plus. Nah, kita masukkan lagi analog write yang tadi kita akan mengeluarkan PWM-nya. Nah, kita masukkan pinnya, LED pinnya dengan nilai I atau dengan setara dengan I. Nah, nanti for ini akan bekerja terus menerus, akan bekerja mengulang, dan kita mendelay sebanyak 5 mikrosecond. Nah, ini merupakan contoh program dari mengatur kecerahan dari LED. Mari kita coba. Paste. Lalu kita masukkan ke dalam Arduino IDE-nya. Kita masukkan. Lalu kita sambungkan ke dalam Arduino-nya. Kita sambungkan Arduino-nya agar supaya bisa diupload. Save. Nah, lalu diupload ya. Nah, beginilah hasilnya untuk PWM pengatur perubahan kecerahan dari LED. Terlihat bahwa LED kelap-kelip ya, karena perubahan nilai duty cycle-nya. Bisa kita lihat. Contoh lain, contoh program yang lain adalah program untuk mengeluarkan sinyal PWM dengan menggunakan input analog ya, input analog menggunakan potensiometer. Nah, seperti ini contoh programnya. Mari kita coba. Mari kita kopas saja. Masukkan ke dalam IDE Arduino-nya. Mari kita buat lagi. Terus di verifikasi, save, di compile, lalu di upload. Oke. Nah, seperti ini contoh Arduino-nya. Mari kita geser sedikit. Terjadi perubahan nilai potensiometer, dia akan menunjukkan nilai 1023, dan output pada nilai outputnya untuk masuk ke dalam LED-nya bernilai 255. Nah, kita geser lagi. Nah, potensiometer akan membaca nilai 0 dan outputnya juga akan 0. Kita naikkan lagi coba. Nah, di serial monitor terdapat nilai potnya itu 333-an dan nilai output 83. Seperti itu. Kemudian, kali ini saya akan menjelaskan mengenai interrupt. Sebelumnya, apa sih interrupt itu? Sesuai bahasanya, interrupt, interupsi. Jadi, interrupt pada Arduino itu adalah suatu fungsi untuk memicu program lain secara eksternal maupun internal. Dengan ini, kita dapat memproses program lain selama fungsi utama masih berjalan. Atau dapat dikatakan, fungsi ini dapat membuat program yang dijalankan akan melakukan multitasking. Untuk sintaksnya, untuk memanggil fungsi ini yaitu attach interrupt, kurung buka, digital pin to interrupt, kemudian kita masukkan pin berapa, function, kemudian mode, kurung tutup. Nah, function ini apa?
function ini seperti void loop, void setup. Jadi kita akan membuat fungsi sendiri yang nanti akan dieksekusi. Kemudian mode ini apa? Nah, mode ini adalah ini. Jadi ada 4 mode yang ada pada interrupt. Yang pertama low, yaitu interrupt akan dilakukan selama pin membaca low. Kemudian rising, yaitu interrupt akan dilakukan saat terjadi pembacaan nilai dari low ke high sekali. Falling, interrupt akan dilakukan saat terjadi perubahan nilai dari high ke low sekali juga. Dan kemudian yang terakhir adalah change, yaitu interrupt akan dieksekusi jika terjadi perubahan nilai pembacaan, baik itu high ke low maupun low ke high. Dan ini pun juga dilakukan untuk sekali saja. Kemudian kita akan lanjutkan ke contoh program. Nah, ini dia contoh program yang saya buat untuk pengaplikasian dari fungsi interrupt ini. Yang pertama ada pendeklarasian seperti biasa, kemudian di void setup ada pemilihan input-output, kemudian ada juga ini dia, yaitu pemanggilan dari fungsi interrupt. Nah, seperti penjelasan saya tadi, sama ini pinnya akan diinterrupt, pin 3. Nah, merah ini adalah fungsi sendiri yang saya buat sendiri. Kemudian ini adalah modenya low. Untuk secara umum, saya akan membuat program di mana di sini pada program utama akan ada LED yang akan nyala mati selama jeda 2 detik. Dia akan nyala mati terus. Nah, kemudian di mana interruptnya? Karena itu di low, selama LED itu tadi low mati, maka yang ada pada fungsi ini akan dijalankan, yaitu jika push buttonnya high, maka LED yang kedua akan low, dan juga sebaliknya. Kalau gitu kita akan coba langsung upload dan kita lihat di Arduino. Nah, ini sudah diupload ke Arduino. Ini LED utama dan ini yang akan melakukan interrupt. Jadi selama LED yang hijau menyala, maka interrupt tidak akan bisa dilakukan. Saat mati baru bisa dilakukan. Jadi seperti itu.